Seperti yang udah kalian lihat di judul, di video ini aku bakalan membahas tentang beberapa jenis kulit wajah. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kalau misalnya jenis-jenis kulit wajah itu sebenarnya ada banyak. Tapi di sini aku nggak akan bahas semuanya. Mungkin next video, di video-video selanjutnya aku bakal menjelaskan lebih rinci lagi. Di video ini tuh aku bakal membahas beberapa jenis kulit yang dibagi berdasarkan permasalahan yang sering muncul pada kulit. Nah, permasalahan-permasalahan yang sering muncul pada kulit ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kandungan air dalam kulit, yang mana itu dapat mempengaruhi elastisitas kulit. Jadi, kalau misalnya kandungan air dalam kulit kalian itu cukup, maka kulit kalian akan elastis. Namun sebaliknya, kalau misalnya kulit kalian itu kekurangan kandungan air, maka kulit kalian itu akan tidak elastis. Dan hal inilah yang biasa disebut dengan kulit yang dehidrasi, yaitu kulit yang kekurangan kandungan air. Nah, faktor yang selanjutnya atau faktor yang kedua yaitu kandungan minyak di dalam kulit. Kalau misalnya tadi itu kandungan air dalam kulit, nah yang sekarang ini kandungan minyak dalam kulit. Perlu kalian ketahui, di kulit wajah kita itu ada kelenjar minyak yang mana menghasilkan sebum atau minyak yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit kita dan berguna untuk menutrisi kulit. Jadi bagi kalian yang kandungan minyak di dalam wajahnya itu mencukupi, maka kulit kalian akan terjaga kelembapannya dan akan ternutrisi dengan baik. Dan sebaliknya, kalau misalnya kandungan minyak di dalam kulit wajah kalian itu kurang, maka kelembapan kulit wajah kalian itu tidak akan terjaga dengan baik. Dan biasanya inilah yang akan memicu kulit kalian menjadi kering gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang kulit kering nanti akan aku bahas lagi. Selanjutnya, itu faktor yang ketiga, yaitu tingkat kepekaan kulit terhadap zat atau bahan dari kosmetik tertentu. Nah, 3 faktor yang aku sebutkan tadi, itulah yang secara umum menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan kulit yang sering kita temui. Misalnya kayak kulit kering, kulit berminyak, nah itu disebutkan oleh 3 faktor ini tadi. Tapi selain 3 faktor itu juga masih banyak faktor-faktor lainnya seperti cuaca, lingkungan, terus penyakit, atau efek samping obat-obatan, dan lainnya. Sekarang kita akan langsung bahas ke jenis kulit yang pertama, yaitu kulit kering. Nah, tadi aku udah menyinggung sedikit tentang kulit kering, yaitu dimana kulit kita kekurangan kandungan minyak atau sebum yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit kita. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kandungan minyak atau kandungan sebum di dalam kulit wajah kita itu kurang, maka kandungan air yang berfungsi untuk melembabkan kulit wajah kita itu akan menguap karena tidak dijaga dengan sebum yang cukup atau minyak yang cukup. Kulit kering ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, usia, perubahan hormon, cuaca dingin, efek samping obat-obatan, paparan sinar matahari, mandi air panas yang terlalu lama, bahan yang terkandung dalam produk kosmetik, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Biasanya orang yang memiliki kulit wajah kering itu akan memiliki pori-pori yang hampir tidak terlihat, kurang elastis, terus biasanya permukaan kulitnya itu agak kasar, bersisik, terus akan terlihat kusam, dan cenderung lebih sensitif. Jadi biasanya kulit kering ini tuh mereka lebih cenderung kulitnya mudah merah, mudah gatal, dan mudah meradang seperti itu. Jenis kulit yang selanjutnya atau yang kedua yaitu kulit berminyak. Kulit berminyak adalah di mana kelenjar minyak menghasilkan sebum atau minyak yang berlebih. Jadi bisa dibilang ini tuh kebalikan dari kulit kering tadi. Meskipun sebum atau minyak berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit, namun kalau kebanyakan minyak atau kebanyakan sebum itu juga tidak baik, karena akan membuat pori-pori menjadi tersumbat sehingga kulit menjadi lebih rentan berjerawat. Oleh karena itu, biasanya orang yang kulitnya itu berminyak, permasalahan kulit utamanya itu adalah mudah berjerawat. Kulit berminyak biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, perubahan hormon, pubertas, cuaca, efek obat-obatan, dan beberapa faktor lainnya. Selain rentan terhadap jerawat, kulit berminyak juga rentan terhadap komedo, noda hitam, dan biasanya memiliki pori-pori yang besar. Akan tetapi, orang yang memiliki kulit wajah berminyak biasanya tidak akan rentan terhadap penuaan. Jenis kulit wajah yang ketiga yaitu kulit kombinasi. Kulit kombinasi ini adalah perpaduan antara kulit kering dan kulit berminyak. Biasanya kulit akan berminyak di spot-spot tertentu, seperti di daerah T-zone, yaitu di dahi, hidung, dan dagu.
sedangkan di daerah lainnya itu akan terasa kering. Nah, inilah yang biasanya disebut dengan kulit kombinasi. Kulit kombinasi ini juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, perubahan hormon, cuaca, dan beberapa faktor lainnya. Jenis kulit yang selanjutnya atau yang keempat itu adalah kulit normal. Kulit normal adalah di mana kandungan air dan kandungan minyak di dalam kulitnya itu seimbang. Jadi kulitnya terhidrasi dengan baik dan tidak terlalu berminyak ataupun tidak terlalu kering. Untuk kulit normal biasanya memiliki pori-pori yang hampir tidak terlihat. Kemudian kulit akan lebih terasa elastis dan kenyal, tidak terlalu sensitif, jarang memiliki masalah kulit seperti komedo, ludah hitam, dan lainnya, dan biasanya akan lebih mudah dirawat. Jenis kulit yang terakhir atau yang kelima itu adalah jenis kulit sensitif. Kulit sensitif biasanya akan lebih mudah iritasi dan ruam karena bereaksi terhadap faktor-faktor tertentu seperti lingkungan, cuaca, makanan, bahkan zat atau bahan yang terkandung dalam suatu produk kosmetik. Kulit sensitif biasanya akan lebih mudah terkelupas, kering, gatal, kemerahan, dan akan terasa perih. Sisi positifnya adalah kulit sensitif itu lebih mudah untuk menyerap suatu produk. Tapi ya gitu, kalau produknya itu tidak cocok di muka kalian, maka akan lebih cepat bereaksi seperti iritasi, meradang, gatal-gatal, dan lainnya. Tapi kalau misalnya produk yang kalian gunain itu cocok, maka efeknya akan lebih cepat bekerja karena kulit sensitif akan lebih cepat menyerap suatu produk. Nah, sebagai tambahan aku akan memberitahu bagaimana cara yang mudah untuk menentukan kulit wajah kita. Karena perlu kalian ketahui, kulit wajah kita itu sifatnya dinamis, tidak statis. Jadi bisa aja nih sekarang kulit kalian termasuk kulit berminyak, tapi beberapa bulan kemudian kulit kalian termasuk kulit kering gitu. Nah, cara menentukan jenis kulit kalian itu gimana? Caranya itu gampang aja. Jadi pertama kalian cuci muka dulu. Setelah cuci muka, jangan menggunakan produk-produk apapun termasuk pelembab. Kalian tunggu aja selama 1 jam. Terus kalian lihat apakah kulit kalian setelah 1 jam itu berminyak atau enggak. Kalau misalnya setelah 1 jam mencuci muka tanpa menggunakan pelembab kulit kalian itu sangat berminyak, berarti itu kalian termasuk kategori kulit berminyak. Tapi kalau misalnya kulit kalian benar-benar kering, berarti kalian termasuk kulit kering. Nah, kalau misalnya hanya berminyak di daerah T-zone tapi di daerah lainnya kering, maka kalian termasuk kulit kombinasi. Sebenarnya gitu aja sih cara simpelnya untuk mengetahui jenis kulit wajah kalian tuh termasuk jenis kulit apa. Jadi untuk saat ini segitu aja video dari aku. Kalau misalnya kalian punya kritik atau saran atau request konten terhadap channel YouTube aku, bisa banget kalian komen di kolom komentar. So, thanks for watching. Bye bye.